Pemirsa merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang sudah terganggu dengan kecurangan dan oligarki. Sivitas Akademika dari berbagai universitas menggelar deklarasi kebangsaan mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan damai. Puluhan dosen dan mahasiswa Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat menggelar manifesto politik bertajuk Untuk Penyelamatan Bangsa pada Jumat siang kemarin. Manifesto penyelamatan bangsa ini merupakan bentuk keresahan akademisi terkait situasi politik saat ini. Ada 5 poin yang disampaikan, diantaranya menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi, hingga mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu. Di Maluku Utara, sejumlah akademisi di Universitas Khairun Ternate menggelar deklarasi petisi Kieraha untuk Indonesia bermartabat. Ada 7 poin yang disampaikan, salah satunya meminta presiden dengan dalil etika dan marwah demokrasi agar tidak ikut terlibat dalam kampanye untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Di Sulawesi Selatan, Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar membacakan pernyataan sikap yang berisi 4 poin kritikan. Di antaranya mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan. 1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. 3. Meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Respon juga datang dari Sivitas Universitas Indonesia. Lewat petisi kebangsaan UI, mereka menabuh genderang perang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. 3. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Bukannya menerima kritik dari kampus, pihak istana justru merespon kritik yang datang sebagai bagian dari strategi politik partisan jelang pemilu. Hal ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada Jumat kemarin.
Menurut Ari, dalam pertarungan opini sebaiknya dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat. Ari menilai ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Bisa mencermati akhir-akhir ini daun politik adalah jelang pemilu pasti dimunculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini, dan pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja, apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan ya untuk politik elektoral. Saya kira itu dalam perspektif demokrasi sesuatu yang wajar saja. Di tengah gaung kekhawatiran sejumlah sivitas akademika terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang berjalan tidak demokratis, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak semua pihak untuk menjaga suasana yang tenang dan teduh jelang Pilpres 2024. Anies mengenang tindakan Orde Baru yang memihak ke salah satu calon. Anies meyakini tindakan tersebut sudah tidak ada lagi sejak reformasi dan berharap kejadian itu tak terulang kembali. Masyarakat bisa menilai. Dan menurut kami yuk kita jaga sama-sama supaya suasana menjelang Pilpres ini adalah suasana yang tenang, yang teduh. Dan pimpinan negara mengayomi semua. Era Orde Baru dulu, pemerintah itu berpihak pada satu kelompok, berpihak pada satu partai, berpihak pada satu calon. Itu era Orde Baru. Di era reformasi itu sudah tidak ada lagi. Nah, mari kita sama-sama jaga agar sekarang itu juga terhormat. Nanti kalau praktek-praktek tidak beretika dilakukan, rakyat sendiri yang nanti akan menilai. Dan saya percaya rakyat Indonesia menginginkan pemilu yang jujur, pelaksanaan yang adil, pelaksanaan yang menggunakan etika. Karena itulah etika kita akan junjung tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.